Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Amalia dengan NIM 2104010042 dari EKI 1B Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana respon masyarakat terhadap sikap positif berbahasa Indonesia masyarakat dengan dosen pengampu Nurul Hairani Abdul, SPD, MPD. Langsung saja pertanyaan yang pertama. Apakah Anda setuju jika bahasa Indonesia ditiadakan? Dari 85,7% atau sebagian besar yang menjawab pertanyaan saya, mereka tidak setuju karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang fungsinya menyambungkan atau sebagai media komunikasi yang memiliki peran penting dalam proses penyampaian informasi. Ketetapan dalam berbahasa akan mempengaruhi kebenaran informasi. Maka dari itu, pembahasan mengenai hal-hal yang berdampak buruk pada keberlangsungan bahasa dalam hal ini, bahasa Indonesia yang baik dan benar harusnya menjadi sebuah topik yang mesti disoroti. Manusia tidak dapat hidup tanpa bahasa. Semua aktivitas manusia pasti membutuhkan bahasa. Melalui bahasa manusia dapat mengutarakan maksud, saling berbagi pengalaman, dan meningkatkan kemampuan intelektualnya. Bahasa menjadi aspek yang terpenting dalam kehidupan yang harus dipenuhi dengan baik. Maksudnya, bahasa pun harus diperlakukan sesuai dengan posisinya masing-masing. Mencampurkan kode bahasa juga akan menimbulkan kericauan yang mengganggu kelancaran dari bahasa dalam menjalankan tugasnya sebagai penyampai informasi di tengah masyarakat. Pertanyaan yang kedua, apa yang akan kalian lakukan jika ada seseorang berbicara bahasa Indonesia yang kasar? Dari semua yang menjawab pertanyaan saya tarik kesimpulan bahwa kita harus mengajarkan bagaimana tutur kata yang baik dan benar karena bangsa Indonesia sejak lama dikenal sebagai bangsa yang ramah dalam bertutur. Dunia internasional telah mengakui hal itu karena bangsa kita sangat menjunjung tinggi etika baik dalam berbahasa, bersikap maupun dalam bertingkah laku. Hal inilah yang patut kita lestarikan dan wariskan kepada mahasiswa khususnya dalam proses pembelajaran di kampus. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang memegang teguh prinsip kesantunan, bangsa Indonesia hendaknya tetap menjaga etika berbahasa dan tetap mengedepankan bahasa krisis tapi halus, bukan bahasa yang kasar. Peran media massa juga sangat diharapkan agar menjadi salah satu media pengajaran etika berbahasa kepada masyarakat, khususnya kepada kalangan mahasiswa yang kian terpengaruh budaya asing. Pertanyaan yang ketiga, apakah Anda setuju dengan gaya berbahasa anak muda sekarang? Dari 42,9% atau sebagian kecil yang menjawab pertanyaan saya, mereka tidak setuju karena memiliki dampak negatif yaitu dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah ataupun di tempat kerja kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengarkan kata-kata yang termasuk di dalamnya, karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Terlebih lagi dalam bentuk tulisan, sangat memusingkan dan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahaminya. Bahasa gaul juga dapat mempersulit penggunanya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara formal, misalnya ketika sedang presentasi di depan kelas. Pertanyaan yang keempat, apakah Anda setuju jika negara lain mempelajari bahasa Indonesia? Dari 85,7% atau sebagian besar yang menjawab pertanyaan saya, mereka setuju karena kita harus bangga pada bahasa Indonesia karena tidak hanya berjaya di negeri sendiri, namun bahasa Indonesia sudah dipelajari lebih dari 45 negara di dunia, antaranya Vietnam, Italia, Mesir, Australia, Jepang, dan lain sebagainya. Perluasan bahasa Indonesia di kancah internasional menjadikan kita semakin berbangga hati. Karena dengan itu, maka bahasa Indonesia termasuk dalam 10 bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
Lebih tepatnya, bahasa Indonesia menduduki peringkat ke-9 sebagai bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Dengan kata lain, bahasa Indonesia sudah tidak lagi menjadi tuan di negeri sendiri, karena bahasa Indonesia lambat laun tidak menutup kemungkinan menjadi bahasa internasional dan memanfaatkan ekstensi bahasa Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 2009 Pasal 44 yang berbunyi, pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Atas dasar itulah bahasa Indonesia diyakini dapat menjadi bahasa internasional karena pesatnya negara-negara lain mempelajari bahasa Indonesia dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 24 2009 Pasal 44 tersebut. Dan pertanyaan yang terakhir, apakah menurut Anda penggunaan bahasa Indonesia yang baku itu penting? Dari yang semua menjawab pertanyaan, saya tarik kesimpulan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baku itu sangat penting, karena bahasa Indonesia baku adalah ragam bahasa yang mengikuti kaidah bahasa Indonesia, baik yang menyangkut ejaan, lafal, bentuk kata, struktur kalimat, maupun penggunaan bahasa. Pedoman penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang berlaku sekarang ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Penggunaan kaidah yang benar dalam pemakaian bahasa menunjukkan kepribadian seseorang. Mereka yang bahasanya bagus secara umum menunjukkan intelektualitas yang lebih tinggi dibanding yang bahasanya kurang bagus. Terlepas dari itu semua, bahwa penggunaan bahasa tidak harus menggunakan bahasa baku, tapi jika ada yang lebih baik, mengapa memilih yang tidak baik? Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.